Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Materi IPA SMP kelas 8 semester 1. Pada tumbuhan, jika kita ambil bagian kecil dari organ tersebut yang dipotong secara melintang atau membujur, maka akan tampak bagian-bagiannya yang tersusun atas jaringan-jaringan. Apakah jaringan itu? Berikut penjelasannya. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangannya, jaringan tumbuhan ada dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen atau dewasa. 1. Jaringan meristem, disebut juga jaringan embrional, adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan letaknya pada batang, ada 3 jenis jaringan meristem, yaitu meristem ujung atau apikal seperti pada gambar, meristem samping atau lateral, dan meristem antara atau interkalar. Pada gambar tampak terlihat letak jaringan meristem ujung, meristem samping, dan meristem antara. Selanjutnya, berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan memanjang, dan meristem sekunder menyebabkan pertumbuhan melebar. Meristem primer. Meristem primer adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Perhatikan struktur jaringan meristem di ujung batang berikut. Pada gambar tampak meristem apikal atau meristem ujung, primordia daun atau calon daun, dan meristem aksilar. Selanjutnya meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Perhatikan struktur batang berikut dan letak kambium vaskuler. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Kambium vaskuler menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga batang menjadi besar. Pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, yang ke arah luar akan membentuk floem sekunder. 2. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong yaitu kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut xilem floem. A. Jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar pada tumbuhan. Berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Perhatikan struktur epidermis berikut.
Pada permukaan sel epidermis dapat ditutupi kutikula yang berfungsi untuk mencegah penguapan dan juga dapat ditutupi oleh rambut lilin. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan yang disebut derivat epidermis, misalnya stomata atau mulut daun, sisik misal pada durian, trikoma atau rambut-rambut halus, dan spina atau duri. B. Jaringan parenkim atau jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar sering disebut juga dengan jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Ciri-ciri jaringan parenkim yaitu A. Bentuk bulat dan besar. B. Letak selnya renggang sehingga mempunyai banyak ruang antar sel yang digunakan untuk pertukaran gas. C. Dinding selnya tipis dan memiliki banyak vakuola untuk menyimpan makanan cadangan. Jaringan parenkim selain berfungsi sebagai jaringan dasar, juga berdiferensiasi menjadi parenkim yang menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan, misalnya pada buah dan umbi. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang disebut juga dengan mesofil daun, yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, jaringan penyokong atau jaringan penguat atau jaringan mekanik merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang dan memperkokoh bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibagi atas jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim mempunyai ciri-ciri yaitu penyokong organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan, umumnya terdapat di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun, dan jarang sekali pada akar. Dinding selnya mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Sel-selnya mengalami penebalan selulosa di bagian sudut-sudutnya. Struktur jaringan kolenkim seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Ciri-ciri jaringan ini yaitu hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, terdiri atas sel-sel mati, dinding selnya sangat tebal dan kuat karena mengandung lignin. Selanjutnya, struktur jaringan sklerenkim seperti pada gambar. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan ini dibedakan menjadi jaringan serat dan jaringan sklereid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklereid ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Selanjutnya D. Jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibedakan menjadi jaringan phloem dan jaringan xilem. Perhatikan struktur jaringan xilem dan phloem berikut. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan.
Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali dengan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.